Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan reses tahap pertama masa sidang ke-1 tahun 2025. Kegiatan untuk menyerap aspirasi masyarakat ini dipusatkan di daerah pemilihan 2, berlokasi di Balai Kampung Bina Karya Sakti, Kecamatan Putra Rumbia. Digelar selama 3 hari, 1 hingga 3 Desember 2025. Reses dihadiri seluruh wakil rakyat Dapil 2, diantaranya Kasih dari Partai Gerindra, Ikade Asian Nafiri dari PDI Perjuangan, Agus Triono dari PKS, Dedi Saputra dari Gerindra, serta Husnul Huda, Yuliana, dan Oktavia Aspriani dari Partai Golkar. Masa reses menjadi momen penting saat anggota Dewan turun langsung menjumpai konstituen di lapangan. Mereka menjaring, menampung, dan mengidentifikasi aspirasi masyarakat, sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan. Kunjungan kerja dapat dilakukan secara perorangan maupun bersama-sama demi memaksimalkan penyerapan aspirasi. Dalam reses di Kampung Bina Karya Sakti ini, masyarakat menyampaikan berbagai usulan. Aspirasi didominasi permohonan pembangunan, peningkatan dan perbaikan infrastruktur jalan, serta sarana-prasarana publik lainnya, termasuk masalah honorarium aparat kampung yang terkena penyesuaian anggaran, servis pendidikan, dan harapan para guru honorer untuk mendapatkan kesempatan diangkat menjadi ASN. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sedikit apa enggak terlalu susah itu Pak. Ketika pertama dan yang utama tentunya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di Aula Balai Kampung Bina Karya Sakti ini dalam rangka mengikuti reses DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Bapak Ibu tokoh masyarakat bisa bertemu langsung dengan wakil-wakil rakyat kita. Harapannya supaya bisa menyampaikan aspirasi terkait dengan apa yang perlu disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian untuk Kampung Bina Karya Sakti. Untuk Kecamatan Putra Rumbia, Bapak Ibu anggota Dewan dan seluruh Bapak Ibu anggota Dewan, saya sampaikan bahwa kebutuhan untuk Putra Rumbia yang paling pokok adalah infrastruktur jalan. Betul nggak Bapak Ibu sekalian?
Ini yang paling utama, yang memang yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Nah, untuk yang paling strategis yang diharap-harapkan supaya lalu lintas ini bisa artinya menjadikan alternatif daripada jalan utama kita, yaitu dari Kota Gayah Bandar Surabaya. Ini ada jalan alternatif yang sangat strategis, yaitu arah dari SB 15, 17 dan juga langsung Bina Karya Sakti. Walaupun Bina Karya Sakti ini sudah dibangun rigid, tapi masih banyak yang belum dibangun. Betul nggak? Yang kedua akan disampaikan Ibu Kasih sebagai selaku anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Waktu dan tempat dipersilakan. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi. Banyak warga yang mengajukan pertanyaan dan harapan agar dapat diwajibkan dalam program pembangunan daerah. Dari Dapil 2 DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati Bapak dan yang saya hormati Kepala Kampung Bina Karya yang selalu dicintai dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Huda dari Komisi 2 Fraksi Golkar. Untuk yang kedua, sekolah kami itu Yang terhormat, yang mana di sini saya akan membawakan sesi dialog atau tanya jawab mengenai tampung aspirasi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini untuk disampaikan kepada kami, dan kami selaku anggota DPRD Lampung Tengah yang mewakili masyarakat Dapil 2 bisa menyampaikan kepada kepala daerah atau Bapak Bupati. Yang mana yang disampaikan oleh Pak Camat tadi mayoritas mengenai infrastruktur jalan. Benar Pak ya? 3 penanya, tolong dibantu dari sekretariat. Mari Pak, monggo silakan. Jadi kami minta mohon jalan dari arah sini ke lintas timur itu mohon diperbaiki Pak, dilanjutkan. Yang kedua dari Bina Karya Sakti ke Rumbia jalan itu menurut kami sangat penting ketika kami keluar acara apa sangat susah, terlalu lama, goyang-goyang yang luar biasa. Di cepat pakai motor, pakai mobil sangat susah. Apalagi kalau orang mau melahirkan atau sakit, apalagi terlalu susah. Ketika kita jual singkong, ada sini kemudian singkong sangat luar biasa, padi sangat luar biasa, banyak keluar. Jadi jalan kita rusak, mobil sering patah as, jalan-jalan terlalu parah. Selamat datang Bapak Ibu anggota Dewan. Perkenalkan saya Isi Soyo, Kepala SD Negeri 1 Bina Karya Sakti. Kami untuk gedung sudah lumayan bisa digunakan, cuman modularnya banyak yang sudah rusak. Kemudian untuk dana bos hanya dipatok maksimal 20% untuk perbaikan, jadi kami kesulitan untuk pengadaan. Kemudian kami dapat bantuan banyak alat elektronik Pak, ada 15 Chromebook. Kemudian kemarin datang juga televisi besar Pak 74 in. Nah itu kami butuh tempat untuk penyimpanan Pak. Jadi biasanya kalau di tempat lain itu ada ruangan khusus atau lab sejenis itu Pak, lab yang untuk menyimpan alat-alat elektronik tersebut. Jadi tidak angkat ke sana kemari. Jadi tetap di satu tempat. Terima kasih Pak aspirasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trimurni, alamat Dusun 1, Bina Karya Sakti. Yang pertama, kalian saya kasih honor. Saya minta agar bisa diangkat menjadi ALM, karena honor saya itu sudah
ini Pak, jadi gedung kami kurang memadai. Selanjutnya, alat permainan edukatif di sekolah kami sudah tidak layak sebenarnya. Jadi mohon untuk bisa diberikan bantuan alat permainan edukatif baik di dalam maupun di luar ruangan. Selama ini yang kami pakai sebenarnya sudah benar-benar tidak layak untuk dipakai karena tidak ada lagi, maka masih kami gunakan. Untuk selanjutnya, meja dan kursi sekolah kami sudah mulai rusak karena selama ini belum pernah ada bantuan untuk meja dan kursi baik bagi murid maupun anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh, satu lagi, renovasi gedung Pak, karena plafonnya itu sudah mulai merembes kalau ada hujan deras, apalagi sekarang sudah musim hujan. Jadi kalau pagi itu hujan deras itu lantainya harus dipel dulu untuk bisa memulai pembelajaran di pagi hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di tengah aja, tidak mengambil sendiri. Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung. Di sini saya sedikit menjawab dari Pak Tasripan, nanti dilanjutkan oleh bapak-bapak anggota serta ibu yang ada di sini, yaitu mengenai jalan. Mungkin jalan yang kelitasi nggak kayak lagi ya Pak. Sisanya dari seperti banyak sini ya Pak. Dari SB 17 tinggal nyambung yang di sini kita nggak banyak lagi ya Pak. Banyak lagi. Nanti kita sampaikan mungkin yang terlalu rododowo yang dari sini sampai ke Rubiah Pak ya. Dulu memang sudah pernah disampaikan, tapi mengingat anggaran juga ada efisiensi. Nanti ada ahlinya yang di anggaran, Pak Agus Triyono dan Pak Huda bisa menyampaikan. Dan mengenai lampu jalan Pak, nanti tadi disampaikan oleh Pak Camat, di Putra Rubiah ini cuma ada 71 titik lampu, 50% juga sudah mati. Kami juga lagi mengusulkan nanti bisa dijabarkan juga oleh bagian anggaran dan keuangan. Kami dari Komisi 3 memang sudah menyampaikan kepada Dinas Perhubungan untuk meninjau kembali dari 28 kecamatan ini agar dianggarkan yang sesuai. Karena kemarin dari 28 kecamatan ini cuma dianggarkan 60 titik Pak. Kecamatan NDW enek 28 kecamatan dianggarkan 60 titik. Gue nek hidup cuma kebagian telu Pak. Orang yang nang kota kabupaten pun jalui separuh NDW kan kebagian memang Pak. Mudah-mudahan ini dapat kita sampaikan ke kepala daerah melalui Dinas Perhubungan supaya bisa menganggarkan dan bisa mengakomodir. Dan nanti kalau seandainya ini terrealisasi Pak, titiknya juga yang paling utama itu ditempatkan dulu. Contoh daerah-daerah pasar, daerah-daerah tempat pendidikan, serta daerah-daerah yang ketoke rawan Pak. Melaksanakan reses tahun 2025 ini. Bapak Ibu, 20.300. Ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama dari Bapak Tasripan. Iya, Bapak Tasripan. Mengenai infrastruktur jalan ya Bapak ya, kita sebenarnya sudah Pak, sudah kita anggarkan Pak, dan di tahun 2021 Pak, 2021 sebenarnya kita dapat dana alokasi khusus dari pusat Pak. Cuman waktu itu COVID sama Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani direfocusing atau ditarik kembali Pak. Jadi memang nasibnya uang Putra Rubiah Pak. Us arep dibangun gara-gara COVID, akhirnya dana ditarik ke pusat untuk penanganan pandemi COVID-19. Tapi alhamdulillah Pak, bersama 10 anggota Dewan Dapil 2 kita tidak putus asa Pak. Kita tidak putus asa. Kemarin di tahun 2023 kita anggarkan lagi Pak. Insya Allah Pak, sudah ada talangan dana Pak. Jadi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam Pak, meminjam
dana dari Bank Lampung senilai 110 miliar. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, atas berkat rahmat dan hidayahnya terkait apa yang disampaikan Pak Tasriman dan Pak Edi. Nah ini yang ingin saya pertanyakan, Pak itu kan dapat bantuan TV 70 in ya Pak ya. Nanti kami coba konfirmasi ya Pak ya, karena begini, saya sempat tuh menyampaikan aspirasi dari SD Kenangasari, atap ismeh rubuh Pak. Atap sudah hampir rubuh dan perkiraan murid tahun depan itu cuma ada 5 anak. Perkiraan. Itu paling parah itu, setahu saya. Saya lihat pada saat itu rasanya ya wah, gak karuan. Apa yang menjadi aspirasi nanti kita coba sampaikan melalui paripurna. Terus terkait Ibu Tri Murni, masalah ASN, ini kami juga dilema. Terkait masalah pengangkatan, mungkin nanti dari Komisi 1 Pak Kade ASEAN, karena itu juga berdasarkan biasanya jalur yang dibuka. Putri, Ibu kenal Bu Kasih kan? Kenal ya? Nanti main ke rumah beliau aja ya. Anggota dewan itu tugasnya tidak dibatasi masalah. Minta nomor Bu Kasih, nanti ke rumah beliau sampaikan yang menjadi kebutuhan TK ya. Nanti kami anggota dewan, 10 anggota dewan juga akan mensupport itu. Tinggal nanti dari apa yang disampaikan oleh Ibu Bapak, mana yang akan turun, itulah yang kami kerjakan. Jadi kalau misal nih keinginan Pak Tasriman tidak ada yang terpenuhi, tapi keinginan dari Ibu Tri ada yang terpenuhi, macam berundal Pak. Ya, itu keterbatasan semua, bukan keterbatasan daya kerja kami, bukan. Balik lagi ke anggaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan menanggapi apa yang menjadi aspirasi Ibu Bapak semua. Itu tebusan Bina Karya Sakti ke BKP. Nama saya Lukas Sudirjo, Dusun 4 Bina Karya Sakti. Usulan saya mohon ada talut di pinggir pekarangan rumah. Musim hujan pada longsor rumah itu 1 piring. Itu yang pertama, talut. Yang kedua, kalau memang berkenan mohon bantuannya untuk melanjutkan bantuan dari Bu Seyong bikin pagar gereja Bina Karya Sakti. Nama saya Pak Wadijan dari Dusun 1A, Kampung Bina Karya Sakti. Di sini saya mau bertanya sekaligus meminta apa yang diucapkan Pak Camat. Bina Karya Sakti mayoritas petani, kampus mayoritas jagung dan singkong. Kalau bahasa orang sekarang ini petani Bina Karya Sakti kolek tentang singkong. Jadi saya ini sebagai kuli jagung singkong Pak. Jadi setiap hari saya ini merasakan apa yang menjadi uang yang benar dibongkar segala macam itu. Jadi permintaan saya ini jalan satu-satunya ini tolong berikan saya ini open untuk desa, open singkong yang buat dikaplek. Itu harganya saya pikir agak tinggi daripada singkong yang dijual di pabrik. Itu aja Pak, terima kasih. Nah, di sini saya akan mulai menjawab Ibu Bapak sekalian.
tadi itu. Kegiatan reses ini menegaskan komitmen DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk membangun komunikasi yang erat dengan warga, serta menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi secara optimal. Diharapkan setiap aspirasi yang disampaikan dapat diakomodasi dan diimplementasikan pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah Lampung Tengah. 300 lebih itu dari pendidikan. Saya beralih menjawab Ibu Putri. Bu Putri, ini 300 miliar lebih ini dari pendidikan yang dipotong. Makanya agak sulit juga kita mau menjawab apa yang dimohonkan Ibu Putri itu tadi. Selain daripada itu Ibu, ya, kenapa nggak dihibahkan aja ke Pertiwi? Nanti kan dibiayai oleh pemerintah kalau TK Pertiwi. Kuat dibiayai kan gitu, tapi sejauh. Gitu. Kenapa? Itu yang mendapatkan APBD itu adalah TK negeri. Apakah yang di luar negeri kalau gabungan di Pertiwi nggak boleh? Nggak dapat. Cuma kan perlu proses, perlu perjuangan. Itu karena tentu aja audit itu memenuhi kewajibannya dulu. Itu 300 lebih potongan untuk pendidikan itu. Ya. Lalu ibu bapak sekalian jangan benci lurah nanti. Pak Lurah jadi dia kok pembangunannya kok minim sekali. Oponesi Pak. Sisanya itu adalah pemotongan dari dana ADK. Ada aparatur kampung. Ada dari Pasek. Pak Lurah udah ngomong akan ada pemotongan itu ADD. Nah, cepet buru-buru sosialisasi ke masyarakat. Ngapunten pembangunan gak maksimal anggarannya dipotong. Karena jenenge lurah kalau dewan itu jabatan politik. Ngomong gak sengaja disambut janji. Gitu loh. Begitu nggak ditepati, ngomongnya pembohong, tukang belembut. Gitu ya. Nah terus terang aja, kalau talun, pagar, rumah ibadah, ya insya Allah ya. Ini anggaran-anggaran kecil bisa kita perjuangkan, kita selipkan nanti anggaran. Terus terang ibu bapak sekalian ya, dari tadi kita bicara infrastruktur. Infrastruktur khususnya jalan ini adalah kewenangan satu dinas, yaitu Bina Marga. Sementara di pemerintah Lampung Tengah ini ada 32 urusan pemerintahan, yaitu 8 urusan wajib dan 24 urusan 8 urusan pilihan, 34 urusan wajib yang semua harus berjalan programnya. Nah, tadi kita hanya bicara infrastruktur pendidikan. Tidak ada yang bicara tren di zaman sekarang. Kecuali Bapak siapa itu tadi? Marijan ya? Lama di Gunung Merapi, Pak. Nah, kecuali Pak Marijan, terus saya paling tertarik sama Pak Marijan permohonannya. Di saat singkong nggak ada harga, ini apa pemikirannya lebih dari pemerintah daerah, Pak, mikirnya dia. Bupati nggak nyanda, dewan nggak nyanda, apa yang dia pikirkan. Jadi ekonomi itu berkembang, maju, meningkat, tidak tunggal pengaruh dari infrastruktur. Kalau kita bicara infrastruktur, Lampung Tengah, jalan kabupaten itu hampir 5.000 km. Ini mau bagus semua, kayaknya nggak mungkin ya. Sama aja kita nungguin ketek iso ngomong, nggak mungkin lah ya. Nek mencuk si iso ngomong, gitu. Kene dibangun kono rusak, kono didandani, si kono dibangun kene wis rusak. Kenapa? Masyarakat maunya hanya minta merawat, nggak mau. Sing duit-duit rogol sugih gawe paret, Pak, bu semek, tapi tinggi paretnya itu melebihi tinggi jalan.
masuk ke paret, akhirnya jalan menjadi multifungsi, salah satunya di paret, di situ jalan yang sering rusak. Nah ini untuk aparatur kampung, Pak Camat, ini tolong untuk apa nih namanya paret-paret itu supaya air tidak mengenang di jalan. Makanya itu sering terjadi, sini dibangun udah bagus, baru bangun sana, belum sana bangunnya sini udah rusak. Itu. Makanya kita sama-sama, pemerintah dan rakyat ini harus kerjasama, sama-sama merawat jalan. Apalagi waktu itu Pak, mahal itu Pak, sekilo bisa miliar. Iku nek order layapi, nek order layar dada itu iso 1,2 miliar. Wis jadi mulus, mau 3 bulan 6 bulan. Mergone apa? Dhewe kalah karo banyu. Kerep banyune sing nek. Jadi mungkin yang tadi disampaikan Bapak Ade Asian Piri menjadi motivasi kita untuk merubah mindset masyarakat ini akan perekonomian kita ini semakin maju dan sejahtera. Monggo kita pikirkan bareng-bareng dengan kami. Mungkin itu aja saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Binakarya Sakti yang saat ini hadir. Kurang lebihnya kepada masyarakat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Bebas Pak. Bebas. Semangat waktu. Adapun beberapa masukan dari masyarakat, pertama yaitu masalah terkait infrastruktur, terus yang kedua terkait masalah pendidikan, di mana banyak sekolah yang memang kondisinya itu belum memadai, baik mulai dari ruang kelas baru ataupun renovatif. Nah, terkait masalah infrastruktur itu sendiri, kami juga sudah menyampaikan kondisi keuangan kita di tahun 2026 seperti apa. Tapi kami akan tetap berusaha, di mana aspirasi yang masuk pada reses tahap pertama ini untuk menjadi acuan nanti dalam rangka penyusunan PPDB tahun ini. Yang penting tetap koordinasi bersama-sama dengan Bupati, karena selaku amanah Undang-Undang 23 bahwa DPRD dan Bupati itu sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Nah, nanti dari hasil reses ini akan kita sampaikan ke paripurna untuk diteruskan ke Pak Bupati. Ya, terkait infrastruktur, memang anggaran dan infrastruktur di Dinas Penanggaran terefisiensi. Tapi tadi juga sudah disampaikan Pak Kardi Asian Piri, kalau cuma dia jembatan, talur, itu dari APBD juga kita masih ada. Dan ini kita sampaikan, aspirasi ini kita sampaikan kepada kepala daerah untuk menyampaikan kepada OPD yang berkait untuk menangani infrastruktur ini agar melihat relasi untuk dilaksanakan, termasuk gedung sekolah SD, karena dak kita dipotong sampai 300-an miliar. Tapi kalau cuma gedung, mungkin dari Dinas Pendidikan kita ada anggaran yang bisa untuk kita sampaikan kepada kepala daerah untuk merealisasikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, karena sangat diperlukan sekali. Dan prioritas itu selain infrastruktur juga mengenai peningkatan ekonomi dari petani-petani kita. Usulan dari Pak Mardian tadi untuk meminta bantuan Okbon itu sangat baik sekali, yang mana nanti petani kita tidak menjual singkong, cuma singkongnya aja ke pabrik, tapi petani mengolah, dari dia mengolah itu dia ada mendapatkan hasil dari proses pengolahannya, dan barang ini bisa tersimpan lama, tidak diambil oleh atau tidak dijual dengan pabrik. Ini bisa dijual ke perusahaan-perusahaan lain, mungkin untuk pakan ternak, untuk mengganti pakan-pakan yang lain, ini bisa. Tim Liputan melaporkan.